Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai people, kembali lagi bersama aku Siti Mesaro, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Come back to my learning journal part 6. Di video kali ini, aku akan membahas gaya-gaya dan tema-tema film dokumenter. Nah, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai gaya-gaya atau tipe film dokumenter. Nah, film dokumenter ini memiliki karakter tersendiri di mana audiensi menyaksikannya antara serius dan rileks, sehingga produser dokumenter dapat melakukan beberapa alternatif gaya seperti humoris, puitis, satir atau sindiran, anekdot, serius, dan semi-serius. Hal tersebut disesuaikan dengan peristiwa serta genre dokumenter yang akan dikembangkan. Nah, ada beberapa tipe film dokumenter. Di antaranya ada expository documentary, ada observational documentary, ada interactive documentary, dan ada reflexive documentary. Oke, kita ke gaya yang pertama yaitu expository. Nah, expository merupakan gaya dokumenter yang paling konvensional atau telah lama digunakan. Tipe expositoris yaitu berupa narasi atau voice over yang memaparkan atau menjelaskan serangkaian fakta yang dikombinasikan bersamaan dengan gambar-gambar di film. Contoh filmnya ada Melawan Luka di Metro TV, dan ada juga Indonesia Mengingat di TV One. Next, ke gaya yang kedua yaitu dokumenter direct cinema, merupakan film yang filmmakernya itu menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Mereka berusaha untuk netral dan tidak menghakimi subjek atau peristiwanya. Tipe ini tidak menggunakan narasi atau komentar dari luar ruang cerita. Penekanannya adalah untuk memaparkan potongan kehidupan manusia secara akurat atau mempertunjukkan gambaran kehidupan manusia secara langsung. Fokusnya pada dialog antar subjek untuk membangun cerita dan dramatis. Nah, sutradara berfungsi sebagai pengamat atau observator. Kategori ini lebih menekankan pada pembuatan film yang berdasarkan kehidupan sehari-hari yang direkam secara spontan. Contoh filmnya itu film High School pada tahun 1968. Gaya yang ketiga yaitu observational participatoris. Gaya film ini merupakan kebalikan dari dokumenter observasional. Pembuat filmnya menunjukkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan diri pada peristiwa serta berinteraksi dengan subjeknya. Aspek utama dari dokumenter ini adalah wawancara. Contoh filmnya ada Fahrenheit pada tahun 2003. Gaya yang keempat yaitu dokumenter puitis. Nah, dokumenter jenis ini menekankan asosiasi visual, kualitas tonal atau ritmis, dan deskriptif. Menolak teks dan narasi untuk menerangkan atau menjelaskan adegan. Alur ceritanya dibangun hanya berdasarkan gambar atau adegan yang dibuat secara puitis dan indah. Nah, contoh filmnya ada Night and Fog, Koyaanisqatsi, dan Baraka. Gaya yang kelima ada dokumenter refleksif, yaitu gaya yang menggambarkan kamera bagian mata film yang merekam berbagai realitas. Nah, tipe refleksif lebih memfokuskan pada teknik pembuatan film. Artinya penontonnya itu dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Tujuannya untuk menampilkan proses pembuatan film secara apa adanya. Penuturan proses pembuatan syuting film menjadi fokus utama ketimbang menampilkan keberadaan subjek atau karakter dalam film. Contoh filmnya ada The Man with a Movie Camera dan The War Game. Selanjutnya kita ke tema-tema film dokumenter. Nah, tema yang pertama ada tema sosial. Misalnya perubahan sosial. Contoh film dokumenter yang mengangkat tema perubahan sosial salah satunya film yang berjudul Cerita di Ujung Senja yang menceritakan tentang ragam potret kesejahteraan lansia di Indonesia. Terus ada juga media sosial. Nah, film dokumenter yang mengangkat isu media sosial seperti The Social Dilemma yang membongkar sisi gelap teknologi internet dan dampak penggunaan sosial media. Ada juga tema fakta sosial. Contoh film dokumenter yang mengangkat tema fakta sosial salah satunya adalah film yang berjudul One Child Nation yang membahas kebijakan satu anak di Tiongkok. Ada juga tentang kritik sosial seperti film yang berjudul Jalanan yang mengkritisi ketimpangan sosial di Indonesia. Next, kita ke tema yang kedua yaitu ekonomi.
Nah, merupakan genre film yang menampilkan ekonomi dan implikasi sosialnya sebagai tema sentral. Genrenya ini berisi film fiksi, non-fiksi, dokumenter, dan pendidikan. Genre ini sering mengeksplorasi tema-tema penting yang berkaitan dengan ekonomi, seperti uang, kekayaan, materialisme, keserakahan, pengambilan keuntungan, kekuasaan, korporatisme, kesenjangan ekonomi, kritik perusahaan, aktivisme anti perusahaan, korupsi perusahaan, dan ketidakjujuran. Nah, contoh film tema ekonomi salah satunya film yang berjudul Wall Street. Film ini mengangkat kisah kelam di balik bursa saham Amerika Serikat, yaitu Wall Street. Film ini dibintangi oleh Michael Douglas yang berperan sebagai seorang pialang saham yang terlibat dengan serangkaian perampokan kerah putih. Nah, lewat cerita ini kita bisa mengetahui bagaimana masalah-masalah moralitas dan kekuasaan di perusahaan-perusahaan besar yang hidup di Wall Street. Next, kita ke tema yang ketiga, yaitu politik. Nah, pada perkembangannya, persoalan atau tema-tema yang ditampilkan dalam film dokumenter sesungguhnya bukan sekedar uraian tentang sebuah fenomena, tapi merupakan representasi dari objek masalah yang telah dijalani. Bahkan film dokumenter juga merupakan fenomena dari realitas yang lebih besar, seperti film Di Balik 98. Nah, film ini tuh bercerita tentang kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 98, ketika Pak Soeharto dipaksa turun dari jabatannya sebagai presiden dan menandakan berakhirnya Orde Baru. Kita ke tema yang keempat, yaitu pendidikan. Film dokumenter jenis ilmu pengetahuan berisi penyampaian informasi mengenai suatu teori sistem berdasarkan disiplin ilmu tertentu, misalnya informasi statistik atau gambaran sistem kerja komponen sebuah produk elektronik. Kita ke tema yang kelima, ada sejarah. Nah, film dokumenter sejarah memiliki durasi yang panjang dan biasanya ditampilkan di TV. Kayak contohnya misalnya film Hiroshima yang merupakan sebuah film drama perang Jepang-Kanada yang terjadi pada tahun 95 yang disutradarai oleh Koreyoshi Kurahara dan Roger Spottiswoode tentang proses pengambilan keputusan yang menyebabkan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Nah, film ini berdurasi 3 jam dan dibuat untuk televisi Showtime Network dan tidak dirilis di bioskop. Oke, next kita ke tema yang keenam, yaitu biografi. Nah, film dokumenter biografi merupakan representasi kisah pengalaman hidup seorang tokoh terkenal ataupun anggota masyarakat biasa yang riwayat hidupnya dianggap hebat, menarik, unik, atau menyedihkan. Seperti film Rudy Habibie yang mengisahkan kehidupan Eyang Habibie pada saat beliau masih muda. Dan tema yang terakhir yaitu tentang alam. Nah, alam ini merupakan genre film atau serial dokumenter tentang hewan, tumbuhan, atau makhluk non-manusia. Biasanya video direkam di habitat aslinya, tetapi seringkali menyertakan cuplikan dari hewan terlatih atau hewan di penangkaran. Dalam beberapa contoh, film ini berisi cerita yang melibatkan manusia dan hubungannya dengan alam, seperti dalam Nanook of the North, The Story of the Weeping Camel, dan Grace: A Nation Battle for Life. Jadi kira-kira seperti itu pembahasan mengenai gaya-gaya dan tema-tema dalam film dokumenter. Semoga bermanfaat. Thank you. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.